Pembukaan dan kondisi Indonesia tahun 1948. Pada tahun 1948, Indonesia baru berusia 3 tahun sebagai negara merdeka. Keadaan negara masih sangat tidak stabil. Belanda terus berusaha merebut kembali kekuasaannya di Indonesia. Pemerintah Republik harus mempertahankan kedaulatan di tengah tekanan dari luar dan dalam negeri. Dampak Perjanjian Renville. Situasi menjadi semakin sulit setelah Perjanjian Renville. Wilayah Republik Indonesia semakin sempit dan terbatas. Banyak pasukan dan pejabat Republik terpaksa meninggalkan wilayah mereka dan pindah ke Yogyakarta. Ketegangan politik mulai muncul dari kelompok kiri yang tidak puas dengan sikap pemerintah. Menguatnya PKI dan kembalinya MUSO. Pada masa ini, Partai Komunis Indonesia kembali menguatkan pengaruhnya. MUSO, tokoh PKI yang lama tinggal di Uni Soviet, kembali ke Indonesia pada tahun 1948. Ia membawa gagasan untuk membangun negara Indonesia dengan ideologi komunis. MUSO mulai melakukan konsolidasi politik dan menarik dukungan dari berbagai kalangan. Meningkatnya ketegangan politik. Hubungan antara pemerintah Republik dan PKI semakin memanas. Perbedaan pandangan politik menyebabkan konflik terbuka di antara kedua pihak. PKI menilai pemerintah terlalu lembek menghadapi Belanda dan ingin melakukan perubahan dengan cara revolusioner. Puncak peristiwa Madiun 18 September tahun 1948. Pada tanggal 18 September tahun 1948, PKI memulai aksi terbuka di Madiun, Jawa Timur. Mereka mengambil alih kantor pemerintahan, markas polisi, dan fasilitas penting lainnya. PKI memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet Republik Indonesia. Penangkapan terhadap pejabat dan tokoh masyarakat yang dianggap menentang PKI pun terjadi. Reaksi pemerintah Republik. Presiden Soekarno dengan tegas menolak gerakan PKI Madiun. Ia meminta rakyat memilih antara Republik Indonesia atau gerakan pemberontak PKI. Jenderal Sudirman memerintahkan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan. Walaupun sedang sakit, Sudirman tetap mengatur strategi bersama TNI. Operasi militer menumpas pemberontakan. Pasukan TNI bergerak cepat menguasai wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak. Pertempuran terjadi di berbagai titik di sekitar Madiun. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, pemerintah berhasil mengambil alih kembali kota Madiun. Banyak anggota PKI menyerang atau melarikan diri ke daerah pedalaman. Tertangkapnya tokoh PKI, MUSO tewas dalam baku tembak di wilayah Ponorogo ketika berusaha melarikan diri. Tokoh PKI lainnya seperti Amir Syarifuddin ditangkap oleh pasukan pemerintah. Para pemimpin pemberontakan dihukum sesuai hukum yang berlaku. Dampak dan kesimpulan peristiwa Madiun. Setelah pemberontakan dipadamkan, pemerintah memulihkan keamanan dan pemerintahan lokal. Peristiwa PKI Madiun meninggalkan luka sejarah yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Pemerintah menyimpulkan bahwa ideologi komunis menjadi ancaman besar bagi stabilitas negara saat itu. Peristiwa ini memperkuat peran pemerintah dan militer dalam menjaga keutuhan dan keamanan nasional. Pesan untuk pelajar. Bagi pelajar SMA, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang arti persatuan bangsa. Konflik ideologi dapat mengancam stabilitas negara jika tidak dikelola dengan baik. Perbedaan pendapat harus diselesaikan secara damai dan sesuai dengan konstitusi. Pemberontakan PKI Madiun menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan Indonesia menuju stabilitas politik.